Halo kerabat, selamat datang di Kelas Dasar. Aku Bang Wan. Hari ini kita akan belajar film sebagai media komunikasi massa. Gimana? Udah siap belajar? Ayo kita bahas. Buat kalian yang kemarin ketinggalan kelas, kita udah bahas tentang perbedaan film, movie, dan sinema. Kalau kalian mau lebih paham, klik link di sini ya. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin arti film. Sekarang kita mulai belajar apa itu fungsi film. Kalian tahu nggak sih, film itu sebenarnya punya banyak banget fungsinya loh di kehidupan kita. Salah satunya sebagai media komunikasi massa. Waduh, apaan tuh komunikasi massa? Udah ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Kata-kata ini cukup asing sih karena jarang dipakai buat obrolan sehari-hari. Padahal setiap hari kita bersinggungan terus loh sama komunikasi massa. Kalau menurut KBBI sih, komunikasi massa itu adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau khalayak yang heterogen serta tersebar di mana-mana. Aduh, susah pisan euy. Oke. Sederhananya tuh gini, kalau komunikasi interpersonal atau komunikasi langsung, maksudnya tuh kayak pas kalian ngobrol sama teman aja, yang ngirim dan nerima pesannya kan cuma satu. Terus juga kalian bisa saling ngasih respon langsung. Nah, karena ini komunikasi massa, jadi penerimanya tuh banyak orangnya. Artinya, penerima informasinya tuh heterogen, responnya juga terbatas, dan nggak bisa jawab atau respon cepat, kayak kita ngobrol langsung. Jadi, kesimpulannya, komunikasi massa tuh proses atau aksi di mana sebuah penyebaran informasi ke penerima yang identitasnya tuh berbeda-beda, tersebar di mana-mana dan responnya nggak interaktif atau satu arah aja. Informasi ini disampaikan lewat media massa. Media massa itu ada 3 jenis. Yang pertama, media cetak. Media cetak itu alat penyampai informasi lewat lembaran kertas, kayak majalah, koran, buletin, dan tabloid. Yang kedua, media online. Media online itu alat penyampai informasi lewat apapun di internet, kayak artikel, website, dan portal berita online, kayak kompas.com, Mojok, dan Tirto. Yang ketiga, media elektronik. Media elektronik itu alat penyampai informasi lewat perangkat elektronik. Ciri-ciri media elektronik tuh nyampein info lewat audio visual, misalnya radio, TV, dan film. Terus kenapa ya? Kok bisa film jadi media massa? Ternyata karena film ini memenuhi 3 fungsi media massa. Fungsi informatif, fungsi edukatif, dan fungsi hiburan. Pertama, fungsi informatif. Maksudnya ini adalah film bisa ngasih informasi yang baru. Penerimanya dalam hal ini penonton itu dapat sesuatu yang baru dari nyimak filmnya. Yang kedua, fungsi edukatif. Maksudnya, film ini nggak cuma ngasih nilai positif, tapi juga pelajaran. Yang ketiga, fungsi hiburan. Fungsi hiburan dalam film terpenuhi ketika kita ikut ketawa, ikut sedih, ikut marah, atau ikut bingung. Intinya, emosi kita itu ikut naik dan turun pas nontonnya. Contoh filmnya, misalkan film animasi Coco. Film animasi Coco bercerita tentang Miguel yang melakukan perjalanan di dunia kematian untuk mencari ayah kandungnya. Secara fungsi informatif, dari nonton film Coco, kita dapat banyak informasi baru tentang budaya terkenal di Meksiko, yaitu Hari Raya Kematian. Kita bisa tahu dari bajunya, bahasanya, dan juga musiknya. Secara fungsi edukasi, dari film Coco, kita belajar kalau kita tuh harus terus ingat, sayang, dan peduli sama keluarga kita, bahkan ketika mereka sudah meninggal. Film Coco juga menghibur karena bisa menguras emosi kita. Contohnya, ketawa ngelihat Miguel nyanyi pas pentas musik, atau bikin sedih pas neneknya nyanyi lagu Remember Me. Contoh lainnya nih, film Kartini karya sutradara Hanung Bramantyo. Film yang menceritakan kisah hidup Raden Ajeng Kartini dalam usahanya untuk menyuarakan kesetaraan derajat wanita pada eranya. Film ini informatif karena dari film ini kita dapat informasi soal budaya dan tradisi Jawa Tengah, khususnya di lingkungan pejabat pada era 1880 hingga awal 1900-an. Film ini mengedukasi karena dari film Kartini kita belajar banyak hal tentang emansipasi wanita. Tapi nggak cuma itu aja, film ini juga menghibur karena dari film ini kita juga merasakan gejolak emosi
kayak sedih dan haru yang Kartini rasakan. Tapi apakah film harus selalu bisa menyampaikan 3 fungsi ini? Belum tentu juga, karena balik lagi ke pembuatnya mau menyampaikan pesan apa ke penerima informasinya. Penonton yang heterogen akan menerima informasi dalam film menurut sudut pandang mereka masing-masing. Kalian mau bahas ini lebih lanjut? Jawab di komen ya. Kalau banyak yang mau, kita bisa bahas lagi nanti. Jadi kesimpulannya, film tuh bagian dari media komunikasi massa karena film juga ngasih informasi ke banyak orang yang heterogen dan responnya nggak langsung. Film juga memenuhi 3 fungsi media massa, fungsi informatif, fungsi edukatif, dan fungsi hiburan. Sampai sini kalian udah ngerti belum? Atau malah tambah bingung nih? Tulis di kolom komentar aja ya, nggak perlu ragu, apalagi malu. Soalnya di sini kan konsepnya belajar bareng. Jadi kita bebas tanya dan diskusi bareng sama kerabat yang lain. Absen dulu, pakai like dan share kelas ini biar satu Indonesia pada pintar film. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar bisa nonton pertemuan keempat tepat waktu. Bye semua, sampai ketemu minggu depan.